Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 27, ayat 26 dan ayat 27. Wa anzalna alladhina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, yaitu yang dimaksudkan adalah Banu Quraidah, karena mereka membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Wa awratahum arlahum wa awratakum arlahum wa diyarahum wa amwalahum wa arlan lam tafahuha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Pada pembahasan dahulu kita menjelaskan Banu Nadir setelah mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diusir dari Madinah. Sebagian berpendapat mereka diusir dari Jaziratul Arab. Karena setelah orang-orang Islam kalah dari perang Uhud, kemudian Bani Nadir mereka berkhianat, menyatakan berperang, padahal situasi dalam keadaan sulit. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sanksi kepada mereka. Akhirnya mereka dikeluarkan dari Madinah atau dikeluarkan dari Jaziratul Arab. Sedangkan surat Al-Ahzab ayat 26 dan ayat 27 menjelaskan tentang masalah pengkhianatan Bani Quraidah. Setelah mereka berkhianat memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dalam keadaan sulit ditekan oleh Quraisy dan golongan-golongan kufar yang lain, sehingga persemakmuran mereka disebut Al-Ahzab. Lalu mereka memerangi kepada pemerintahan Madinah atau memerangi kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat pemerintahan Madinah berhadapan dengan Al-Ahzab, lalu Bani Quraidah berkhianat kepada Nabi Muhammad, maka setelah itu mereka juga diberi sanksi keras oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 26 dan ayat 27. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim, dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, maksudnya Bani Quraidah, yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Jadi setelah Bani Quraidah berkhianat, lalu Bani Quraidah kepung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka diberi solusi oleh Nabi dengan solusi yang amat ringan agar supaya mereka masuk Islam. Dan mereka memiliki perilaku sama seperti orang-orang Islam.
maka mereka akan diperlakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti beliau memperlakukan kepada orang-orang Islam. Akan tetapi Bani Qurailah menolak. Lalu mereka dikepung beberapa hari. Suatu riwayat menjelaskan selama 25 malam. Dan akhirnya mereka ketika itu menyerah. Lalu mereka meminta agar supaya mereka diberlakukan dengan sanksi oleh mitra mereka dari suku Aus yang dipelopori oleh Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Sa'ad bin Mu'adz memerintahkan agar supaya mereka dibunuh karena mereka berkhianat dan mereka mengangkat senjata. Lalu wanita-wanita mereka dan anak kecil mereka dijadikan tawanan. Lalu Sa'ad bin Mu'adz memberikan solusi agar supaya rumah-rumah mereka diberikan kepada para sahabat Muhajirin, karena para sahabat Muhajirin tidak memiliki rumah. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Karena apabila ditinjau dari segi persiapan Bani Qurailah lebih mapan. Apabila ditinjau dari segi strategi yang dimiliki Bani Qurailah lebih teratur dan tempat mereka itu kokoh. Itu semua tidak berlaku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa cemas dan takut ke dalam hati mereka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan. Dan dia Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Mengapa mereka dibunuh? Karena mereka melawan. Mereka mengangkat senjata, maka sanksinya harus dibunuh. Sebagian yang lain ditawan. Wanita-wanita mereka ditawan, anak-anak kecil mereka ditawan. Wa auratakum arlahum wa diyarahum wa amwalahum wa arlan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Sehingga menurut pendapat Sa'ad bin Mu'adz, karena Sa'ad bin Mu'adz dipilih oleh Bani Qurailah untuk menetapkan hukum terhadap mereka, lalu Sa'ad memberikan solusi agar rumah-rumah mereka setelah dijadikan pampasan itu diberikan kepada para sahabat Muhajirin. Mengingat para sahabat Muhajirin mereka tidak memiliki rumah. Al-muradu bi ahlil kitab huna Banu Qurailah. Maka yang dimaksudkan dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab. Siapakah yang dimaksudkan ahli kitab? Maka yang dimaksudkan ahli kitab adalah salah suku orang-orang Yahudi yang bernama Banu Qurailah. Wa dhamiruhum fi qawlihi ta'ala Allaharuhum ya'udu ilal ahzab. Lalu dhamirhum fi qawlihi ta'ala wa anzalna allazina dhaharuhum. Siapakah yang dimaksud? Ya Allah menurunkan orang-orang ahli kitab karena bekerja sama dengan Al-Ahzab.
sehingga mereka merusak perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksudkan adalah Al-Ahzab yang memerangi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini yang didukung oleh kekuatan dari dalam. Kekuatan tersebut adalah Banu Quraidah. Jadi Islam ketika itu mendapatkan tantangan dari luar, diperangi oleh Al-Ahzab, lalu mendapatkan proklim dari dalam, karena Banu Quraidah yang berada di Madinah berkhianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.